Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Ketemu lagi ya dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam masih di tema 4. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sekarang kita belajar organ peredaran darah hewan. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Misalnya pada serangga. Pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Misalnya pada cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Organ peredaran darah pada hewan yang pertama yang akan kita bahas adalah serangga. Peredaran darah pada serangga hanya terdiri atas satu pembuluh yang disebut aorta. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah dan tidak berperan mengangkut oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Nah, ini ada gambar sistem peredaran darah pada serangga. Organ peredaran darah hewan yang kedua adalah cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada cacing tanah terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung sebagai pusat peredaran. Jantung dan peredaran darah cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Berikut ada gambar peredaran darah pada cacing. Dan peredaran darah pada hewan yang ketiga adalah ikan. Organ peredaran ikan terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung yang terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Ikan memiliki peredaran darah tunggal, artinya dalam sekali peredaran darahnya melalui jantung hanya satu kali. Nah, ini ada gambar sistem peredaran darah pada ikan. Organ peredaran darah pada hewan yang keempat adalah amfibi. Contoh amfibi adalah katak. Organ peredaran darah katak berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung katak memiliki 3 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Dari serambi, darah masuk ke bilik sehingga terjadi pencampuran antara darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida akan mengalir menuju serambi kanan. Dari serambi kanan, darah dipompakan ke paru-paru untuk dipertukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya oksigen selanjutnya mengalir menuju serambi kiri. Dalam serambi kiri terdapat darah yang kaya oksigen yang berasal dari paru-paru dan kulit. Dari serambi kiri, darah dipompakan ke bilik untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, ini ada gambar sistem peredaran darah pada katak. Selanjutnya,
organ peredaran darah pada hewan yang kelima adalah reptilia. Alat peredaran darah pada reptilia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung reptilia memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya karbon dioksida bercampur. Berikut ada gambar sistem peredaran darah pada reptilia. Selanjutnya, organ peredaran darah pada hewan yang keenam adalah burung. Organ peredaran darah pada burung terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung burung memiliki 4 ruangan dengan sekat yang sempurna, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, sehingga tidak terjadi pencampuran antara darah yang banyak mengandung oksigen dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Anak-anak, ini ada organ peredaran darah pada hewan yang terakhir, yang ketujuh adalah mamalia. Organ peredaran darah pada mamalia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Jantung mamalia terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat sempurna dengan katup penghubung. Berikut ada gambar sistem peredaran darah pada burung dan mamalia. Nah, itulah anak-anak materi tentang organ peredaran darah pada hewan. Pelajaran IPA kali ini sudah selesai tentang peredaran darah. Kita sudah belajar organ peredaran darah pada manusia, gangguan peredaran darah pada manusia, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, dan organ peredaran darah pada hewan. IPA di tema 4 sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa belajar kembali, baca-baca kembali bukunya di bab 4 tentang peredaran darah. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan video dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat, selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.